setelah dipetakan, baru KPU buat yang namanya analisis potensi. Analisis potensi itu, jadi ketika terjadi banjir, kecamatan-kecamatan apa yang paling rawan bencana banjirnya. Apakah KPU siap ketika bencana terjadi pada saat sebelum, saat, dan setelah? Jadi sebelum ini maksudnya pada saat proses menjelang ke pemilunya, ataukah pada saat pemilunya berlangsungnya, ataukah pada saat setelah pemilu yang rekapitulasi ini? Nah, itu. Mungkin terakhir Pak, mungkin Bapak bisa memberikan sedikit mungkin masukan ke depannya mengenai antisipasi bencana, selain dari mempermantap regulasi atau SOP khusus untuk wilayah Makassar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam podcast KPU Kota Makassar hari ini. Bersama saya Mbak Yul yang akan ngobrol dengan narasumber kita hari ini. Hari ini kita akan membahas topik yang lebih serius tapi santai dengan tema kesiapsiagaan bencana dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang beresiko bencana, baik itu bencana gempa bumi, banjir maupun erupsi Gunung Merapi seperti yang baru-baru ini terjadi kepada saudara-saudara kita di daerah Provinsi Sumatera. Dan hal itulah yang membuat kita KPU Makassar hari ini mendatangkan narasumber untuk mengulas bagaimana sebenarnya memastikan penanganan dan langkah-langkah apa yang mitigasi yang akan dilakukan dalam menghadapi hal tersebut. Hari ini hadir sosok yang familiar dan sangat humoris di ruang podcast KPU Makassar. Beliau adalah Andi Jaya Juliansa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sebelumnya kita berbincang-bincang, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman pemilih yang menyaksikan podcast hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Jaya Juliansa T. Pekerjaan saya itu sebagai PNS, tapi hari ini saya hadir sebagai praktisi kebencanaan. Itu. Mungkin Pak bisa dipaparkan sedikit apa sih sebenarnya kesiapsiagaan bencana itu? Siap, terima kasih. Manajemen bencana itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama itu adalah fase sebelum terjadinya bencana. Yang kedua adalah fase saat terjadi bencana, dan fase ketiga adalah biasa disebut dengan pasca bencana atau setelah terjadi bencana. Di dalam fase sebelum bencana ini ada namanya kesiapsiagaan. Nah, kesiapsiagaan ini itu adalah rangkaian kegiatan yang kita lakukan untuk menyiapkan atau upaya yang dilakukan untuk menghadapi bencana. Jadi kalau ada bencana kita sudah siap begitu. Sudah mempersiapkan diri. Jadi KPU ketika terjadi bencana, apakah sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, atau pada saat rekapitulasi, KPU sudah siap begitu. Ada antisipasi awal ya. Betul. Iya. Yang kedua setelah terjadi bencana. Kalau kita bicara kan begini, ini kan KPU punya tahapan-tahapan. Tahapannya KPU itu tahapan seperti menjelang sosialisasi kan begitu. Nah, sosialisasi. Nanti kan ada tahapannya KPU terkait apakah pendataan ulang atau apa. Jadi KPU kita tidak tahu ini bencana, kita tidak tahu kapan bencana akan terjadi. Tidak bisa diprediksi. Tidak bisa diprediksi.
Bisa saja bencana datang sebelum pemilu, bisa saja bencana datang pada saat pemilu, bisa saja bencana datang pada tahapan rekapitulasi. Nah, jadi yang harus dipersiapkan sekarang, apakah KPU siap ketika bencana terjadi pada saat sebelum, saat, dan setelah. Jadi sebelum ini maksudnya pada saat proses menjelang ke pemilunya, ataukah pada saat pemilunya berlangsungnya, ataukah pada saat setelah pemilu yang rekapitulasi ini. Nah, itu. Mungkin hal-hal seperti apa yang langkah yang baiknya dilakukan oleh penyelenggara jika terjadi hal demikian, Pak? Pada saat sebelum, setelah, dan jadi begini. Paskanya. Kalau kita bicara apa yang harus disiapkan, yang pertama, KPU apakah sudah punya regulasi terkait penanganan sebelum, saat, dan setelah bencana. Itu yang mau ditahu. Jadi kalau lembaga penanggulangan bencana kan sudah ada aturannya. Itu namanya kalau di penanggulangan bencana namanya Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Nah, di KPU punya tidak regulasi terkait kalau rupanya terjadi bencana, apa yang terjadi. Nah, ada saya sempat catat sedikit. Saya sempat catat KPU itu ada PKPU nomor 12 tahun 2024 tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Di bab 6 itu mengatakan mitigasi bencana, ada pasal 40 ayat 1 dalam hal terjadi bencana pada tahapan pemenuhan logistik, pemilihan, pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan mengikuti protokol kesehatan, keamanan, dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu ayat satunya. Ayat 2-nya itu dikatakan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu bencana alam dan bencana non-alam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sudah ada, cuman tidak dijelaskan secara utuh. Harusnya kalau saran saya, mungkin bisa Kota Makassar yang menjadi penggerak pertama kalau nanti ada pertemuan di pusat KPU-nya, bisa mengusulkan untuk dibuat PKPU memang khusus untuk bagaimana KPU jika terjadi bencana di sebelum pemilu, saat pemilu, dan setelah pemilu. Nah, itu pertama. Setelah itu baru dibuat SOP-nya. Nah, SOP itu untuk apa? Supaya KPU tahu, oh kalau terjadi bencana sebelum, apa yang harus mereka lakukan. Ini standarnya. Pada saat terjadi bencana, standar prosedurnya begini. Yang ketiga, apa yang dilakukan setelah bencana, ada standar prosedurnya juga, kayak begitu. Jika demikian, Pak, mungkin ada masukan ataupun jalinan kerjasama pihak penyelenggara dari ataupun bagian badan bencana, penanganan bencana daerah, mungkin seperti itu, mungkin bisa dilakukan atau seperti apa, Pak? Bisa. Jadi begini, ini kan kalau ada SOP-nya, atau ada petunjuk teknis, nanti KPU koordinasi dengan BMKG, BPBD, dan OPD lainnya, termasuk pihak keamanan. Nah, ini koordinasi dulu. Setelah mereka koordinasi, KPU itu petakan di mana lokasi yang dianggap rawan bencana. Nah, setelah dipetakan, baru KPU buat yang namanya analisis potensi. Analisis potensi itu, jadi ketika terjadi banjir, kecamatan-kecamatan apa yang paling rawan bencana banjirnya. Jadi kalau rupanya dilakukan, kan gini, ada 3 tahapannya KPU. Yang tadi distribusi logistik sebelum pemilu, pemilunya, dan rekapitulasinya. Yang mau ditahu, dia pada saat sebelum ini yang distribusi logistiknya ini
kita harus koordinasi sama BMKG. KPU koordinasi BMKG. Saya itu punya jadwal tahapan ini, tanggalnya sekian. Saya minta bagaimana bisakah kalau ada tanda-tanda di bulan berapa, apakah jadwalku ini, apakah ada tanda bahwa di bulan ini memang potensi hujan, hujan ekstrim kah atau bagaimana, sehingga kami bisa mempersiapkan jikalau terjadi bencana. Oh, BPBD, saya minta tolong BPBD, bisakah kami disiapkan perahu untuk distribusi logistik kami ke lokasi-lokasi ini. Kan kalau pulau mungkin pakai perahu ada memang itu, tapi kalau di Kota Makassar kan pakai biasa perahu karet itu BPBD punya, Dinas Sosial juga punya. Apakah bisa dibantu untuk membantu distribusi logistik itu? Itu pada saat sebelum bencana di tahapan distribusi logistik. Pada saat terjadi bencana, KPU juga, artinya sebelumnya ini kan cerita ini kita sudah siap, artinya sudah siap, ada perencanaan dari sebelum sampai setelah. Pada saat pemilu rupanya yang diprediksi adalah terjadi betul bencana, KPU sudah siapkan juga bahwa bagaimana dengan logistiknya, apakah tetap di gudang di situ, ataukah yang kedua bagaimana dengan TPS-nya, apakah harus ada pemindahan TPS. Nah, itu yang perlu difikirkan supaya kesiapsiagaan KPU menghadapi pemilu dianggap betul sudah siap begitu. Gitu. Jadi mungkin di luar dari itu sendiri Pak, sistem penanganan dininya yang harus lebih diperkuat lagi. Mungkin selain dari itu mungkin kalau Bapak sendiri melihat ini khusus ranah Kota Makassar ini kategori bencana yang aspek bencana yang dominan terjadi di Kota Makassar itu kayak seperti apa dalam penyelenggaraan pemilihan umum? Ya, terima kasih Bu. Kalau di Kota Makassar itu yang paling dominan itu bencana banjir. Banjir. Ya. Jadi ada bencana banjir dan bencana kebakaran. Ini yang paling, kalau terakhir-terakhir ini kita dengar kebakaran dan banjir. Pengalaman juga waktu pemilu lain itu banjir kalau Kota Makassar. Tidak pernah memang kebakaran. Cuma kan kesiapsiagaan ini kita berpikir bagaimana kalau terjadi. Jadi kita sudah siap memang bukan bilang bahwa pernah terjadi banjir atau pernah terjadi kebakaran baru kita siapkan kesiapsiagaan itu kita sudah berpikir jika nanti terjadi banjir apa yang harus kami lakukan, jika nanti terjadi kebakaran apa yang harus kami lakukan. Karena yang harus kita jaga adalah bagaimana hak pilihnya masyarakat bisa tetap memilih. Yang kedua, kita tidak boleh juga menafikan bahwa ada namanya petugas. Jangan sampai kita fokus ke pemilih, kita tidak perhatikan bahwa KPU juga punya namanya PPK, punya PPS dan punya KPPS. Jadi harus itu semua dijaga. Bagaimana kesiapsiagaan ini, bagaimana mengurangi resiko yang terjadi jika terjadi bencana, apakah kehilangan nyawa ataukah kehilangan orang untuk bisa memilih. Itu yang harus KPU pastikan. Kayak begitu. Berarti itu jadi prioritas utama ya, jangan menghilangkan hak pilih dari warga masyarakat Indonesia. Mungkin kalau pengalaman Bapak sendiri melihat penyelenggaraan pemilihan dan pemilihan umum di Kota Makassar ini itu resiko yang minim terjadi ataupun yang perlu dianulir ke depannya ini seperti apa? Risiko apa ini Bu? Risiko dalam buat warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Yang terkait dengan bencana ini. Iya, terkait dengan bencana. Jadi itu tadi, kalau kita mau kurangi permasalahannya begitu sehingga apa tujuan KPU itu tercapai, dihubungkan dengan penanganan bencana. Yang pertama itu memang harus siap. Kita harus siap. Jadi KPU harus siap bagaimana jika nanti terjadi bencana sehingga pemilu tetap kan nanti kan dipetakan dan ada juga pasti ada peringatan dari kalau memang dianggap bencananya besar ini berdasarkan informasi BMKG, ya itu kan semua akan ada rapat dari KPU pertimbangan bahwa apakah pemilu tetap dilaksanakan atau ditunda.
kalau dia tetap dilaksanakan, kondisinya bahwa apakah tinggal TPS-nya relokasi, Dipindahkan, dipindahkan ke relokasi. mana? Nah, kan sekarang ini KPU kalau pengalaman kemarin kan selalu kendalanya adalah distribusi logistik, Iya, kan logistik. begitu persoalannya. Artinya sekarang KPU harus berpikir bahwa bagaimana penyelesaian distribusi logistik ini bisa selesai. Nah, kalau kondisi normal, mungkin persoalannya selalu adalah keterlambatan mungkin cetak atau bagaimana, atau keterlambatan dari pusat sehingga logistik terlambat jadi didistribusikan. Tapi kalau dalam kondisi bencana, banjir, ini yang harus KPU pikirkan. Dipikirkan adalah apa yang harus dilakukan. Nah, itulah tadi saya bilang, memang koordinasi dengan pihak instansi terkait, sehingga persoalan-persoalan terkait banjir ini dapat tertangani cepat. Dapat Kayak tangani dengan Iya. cepat ya. Sehingga masyarakat tetap bisa memilih walaupun dalam kondisi hujan deras. Ya. TPS-nya karena bukan ditempatkan pada bukan lokasi banjir, di lokasi aman dari banjir, masyarakat bisa datang di situ. Tinggal KPU pikirkan bagaimana caranya masyarakat yang di lokasi banjir ini, kan enggak nih lokasinya di lokasi banjir. Iya. Kalau dia dulu TPS-nya di lokasi banjir, dipindahkan keluar dari lokasi banjir, artinya bagaimana caranya masyarakat bisa menjangkau lokasi itu? Itu yang dipikirkan, artinya bisa saja koordinasi sama Badan Penanggulangan Bencana terkait perahu karetnya untuk bantu mendistribusikan, jadi masyarakat bisa memilih menyeberang situ, atau dipikirkan bahwa apakah memang TPS-nya yang dipindahkan ke lokasinya yang di dalam gitu. Cuman kan biasanya kan kalau banjir terisolir itu, berarti mungkin masyarakat mau dipindahkan. Yang persoalan biasa juga kalau dipindahkan ke tenda pengungsian, yang harus dipikirkan adalah biasanya kan harus ada KTP-nya kah atau KK-nya. Iya. Pendataan lagi. Pendataan lagi. Itu yang harus KPU harus pikirkan bagaimana caranya. Mereka ini kan dalam kondisi tidak normal. Kondisi normal maksudnya kondisinya banjir. Mereka tidak sempat berpikir untuk menyelamatkan KTP-nya, KK-nya. Nah, itu KPU harus pikirkan bagaimana sehingga mereka tetap bisa ini. Apakah koordinasi sama Dukcapil atau bagaimana kayak begitu. Berarti kembali lagi ke regulasinya dan SOP-nya yang harus kita pikirkan ke depannya yang lebih baik lagi. Mungkin terakhir Pak, mungkin Bapak bisa memberikan sedikit mungkin masukan ke depannya mengenai antisipasi bencana selain dari mempermantap regulasi atau SOP khusus untuk wilayah Makassar sendiri. Kalau mau antisipasi bencana kan tugasnya di BPBD itu sama dinas sosial. KPU kan jadi gini. KPU kan tugasnya adalah bagaimana pemilu ini bisa berjalan dengan lancar, baik, masyarakat bisa datang memilih. Kalau terkait antisipasi bencananya itu nanti tugasnya instansi itu BPBD, dinas sosial, Badan Penanggulangan Bencana, tugasnya itu. Yang KPU harus pikirkan adalah bagaimana SOP-nya ini ketika pendistribusian logistik itu dalam kondisi bencana banjir, itu yang harus dipikirkan. Yang kedua, bagaimana SOP-nya ketika terjadi bencana pada saat pemilunya itu. Yang ketiga, bagaimana SOP-nya ketika pasca pemilu itu pada saat rekapitulasinya. Kan kondisi banjir semua ini. Itu yang harus KPU pikirkan, jangan sampai karena banjir terkendala sehingga dianggap tidak siap begitu. Itu yang harus dipikirkan. Selanjutnya harus yang dipikirkan adalah memang logistik. Kalau banjir biasanya itu logistiknya kan pertanyaannya adalah logistiknya KPU ini kan yang kertas itu yang bilik sama kayak begitu, kotak suaranya. Jangan sampai karena kita sudah tahu bahwa ini sering musim hujan biasa di masa-masa pemilu. Apakah tahan terhadap air itu biliknya? Itu perlu dipikirkan. Karena kan pernah saya ingat dulu waktu berapa tahun dulu pemilu dulu itu sempat kita gunakan yang besi itu, saya lihat itu. Yang milan. Apakah
bisa kembali ke situ, ataukah kalau memang tetap harus menggunakan karton ini, tinggal dicarikan bagaimana tekniknya supaya tidak kena air. Ataukah di lokasi yang bukan daerah banjir tempat pemungkatan suaranya. Begitupun dengan gudangnya. Jadi harus dipikirkan memang gudangnya bagaimana, lokasi pemilihannya bagaimana, dan kembalikan lagi ke gudang setelah rekapitulasi tingkat-tingkatan itu. Apakah lokasi itu lokasi bebas dari bencana banjir? Nah, yang terakhir, setelah semua terdesain, apa yang harus dipikirkan? Simulasi. Simulasi itu mengajarkan bahwa kita berpikir bagaimana ketika terjadi bencana, kita diajarkan kondisi itu. Kondisinya terjadi bencana. Jadi, petugas kecamatan, PPK, PPS, bahkan ke PPS ke yang di pas pemilihan Pantali KPPS. KPPS itu berjalan begitu. Jadi simulasi ini supaya mereka ini tahu, oh kalau terjadi bencana sebelum pada saat distribusi logistik ini kami harus lakukan. Jadi mereka sudah tahu peran-perannya masing-masing. Itu gunanya simulasi. Jadi setelah ada SOP-nya disimulasikan. Jadi pas terjadi bencana mereka teman-teman tidak kaku. Nah, yang jadi masalah kan biasa itu kalau kita terjadi bencana dan kita tidak siap, ya pasti kita kalau kita terjadi bencana, tiba-tiba bencana, nah karena kita tidak siap, akhirnya biasanya kita panik. Nah, itu yang panik ingin dihindari. Nah, kalau panik bisa saja tidak jalan yang harus KPU laksanakan itu kayak begini. Tidak jalan tahapan ya, karena panik ya, bencana banjir atau apa mau dilakukan. Tapi kalau pernah simulasikan, pernah latihan sama-sama, saya rasa KPU tidak panik kalau ada bencana. Nah, selanjutnya SOP-nya nanti itu yang telah dibuat oleh KPU diserahkan ke BPBD untuk dimasukkan dalam namanya ada rencana kontingensi banjir. Jadi kalau terjadi banjir, semua orang sudah tahu dia perannya. Bukan hanya KPU, instansi lain juga sudah tahu apa perannya masing-masing ketika terjadi bencana. Kayak begitu. BMKG bisa kabari cepat KPU peringatan dininya ada peringatan dini. Rencana dari berdasarkan perakiran cuaca 2 hari ke depan akan terjadi banjir. Nah, jadi KPU sudah siap nih karena ada yang kesiapannya. Ada juga BMKG berikan peringatan dini, KPU tinggal menjalankan itu. Saya pikir selesai semua itu. Begitu. Berarti ini yang utama ini koordinasi yang dibangun antar semua instansi dan melalui regulasi ataupun SOP yang dikembangkan yang dibuat oleh KPU. Semoga saja hari ini perbincangan kita hari ini sangat menarik, membahas tentang kesiapsiagaan dalam menangani bencana oleh penyelenggara pemilu dalam pemilihan dan pemilu. Cukup menarik kita membahas, tidak ada habis-habisnya kita membahas terkait bencana yang ada di Kota Makassar. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar sesuatu hal yang baru. Terima kasih teman pemilih sudah meluangkan waktunya untuk bersama kami membahas, berbincang-bincang dengan narasumber kami yang familiar ini. Dan semoga apa yang disampaikan Dinda kita ini bisa bermanfaat terhadap teman pemilih dimanapun berada. Mungkin kedepannya episode yang kita akan bahas lebih menarik, lebih inovatif dan informatif serta beredukatif buat teman pemilih manapun berada. Mungkin kita sampai di penghujung podcast kita hari ini. Terima kasih. Mungkin jika ada kekurangan ataupun kelebihan yang kami paparkan hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman pemilih. Terima kasih banyak.